Hai minasang, aku kali ini mau berjemur. Nggak, ini tuh kebetulan aku di tamannya ini ya kayak kecil aja, tapi ada tempat duduknya dan juga kayak gini lah. Ini tuh kayak di depan apa tuh aku di situ. Nah ini tuh namanya Taman Hotaru, katanya taman kunang-kunang. Katanya dulu tuh di sini tuh banyak kunang-kunangnya gitu, tapi aku juga nggak tahu sih, sejak di sini tuh kayak nggak pernah ketemu Hotaru gitu. Nah, di video kali ini sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang udah di Jepang atau yang belum di Jepang kayak bingung mau nyari gadget seperti iPhone, terus HP-HP yang lain atau misalnya laptop. Nah itu kebetulan kemarin aku beli. Di sini aku kasih linknya. Ini ada Facebooknya, ada Instagramnya juga. Kalian bisa lihat-lihat di situ. Bener-bener aku recommended banget. Kenapa? Karena aku pertama kali banget pesen kan laptop di situ dan harganya itu lebih murah kalau menurutku ya dibandingkan di toko online lainnya, dan pembayarannya itu COD dan ketika datang itu benar-benar sesuai deskripsinya, dan nggak ada lecet sama sekali. Kondisi barangnya itu benar-benar sesuai yang dia infokan ke saya, dan pembayaran COD jadi lebih aman dan benar-benar terpercaya deh. Kalau kalian mau kepo silahkan aja kalian. Nah, ngebahas di video kali ini tuh aku pengen ngebahas tentang kayak hal apa sih yang nantinya kalian lakuin ketika pertama kali nyampe di Jepang. Kan mungkin banyak ya dari kalian yang masih bingung, apalagi yang untuk magang dan belum pernah punya pengalaman untuk bekerja di Jepang. And by the way, di sini untuk coronanya juga masih gencar banget nih ya. Tenang aja, aku pakai masker kok. Pasti bingung juga kan, kayak apa sih yang harus aku lakuin ketika nyampe Jepang. Nah, untuk hal pertama yang kalian lakuin ketika nanti kalian nyampe di Jepang itu, ya pastinya kalian akan tiba di bandara tujuan kalian. Misalnya kalian yang di daerah Kanto ya berarti di Haneda, seperti itu kan. Atau kalau nggak salah di Narita, atau yang mungkin di Kansai berarti di Osaka. Yang pasti nanti ya sesuai dengan alur di imigrasi Jepang gitu, kayak nyiapin dokumen-dokumen kalian yang diperlukan untuk masuk ke negara Jepang gitu kan, seperti paspor dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah, terus nanti kalian nunggu di situ, terus ya seperti biasa di karantina gitu kan, karena masih corona. Jadi nanti setelah kalian lolos dari imigrasi, kalian dijemput, lantas nanti kalian akan ditempatkan di karantina sesuai dengan apa yang sudah dipilihkan oleh perusahaan kalian. Nah, untuk karantina ini kan kurang lebih 10 sampai 14 hari kan. Ya itu tuh menurutku ya memang di situ kita nggak akan dapat uang gitu kan, untuk apa-apa sendiri, makan sendiri. Ya kalau misalnya nanti dibayarin di hotel ya berarti kalian di situ sudah dapat fasilitas dari hotelnya. Nah, saran aku ketika nanti kalian nunggu dengan waktu yang cukup lama, ya kan pasti deg-degan juga kan, bingung juga kan mau ngapain gitu. Nah, gunain aja waktunya untuk mempersiapkan hal-hal yang nantinya akan kalian lakukan ketika pertama kali masuk ke perusahaan. Oke, untuk pemagang ini, nah kalau untuk pemagang itu kan kita ada yang namanya pembelajaran selama 1 bulan kurang lebih ya. Itu nanti di kayak di Senta gitu. Nah di situ nanti ada senseinya juga. Biasanya di situ kalian akan dibekali beberapa pelajaran bahasa Jepang, ngulas-ngulas, flashback, fukushu lah. Ya fukushu itu mengulang lagi pelajaran mungkin yang sudah diberikan oleh sensei-sensei kalian di LPK gitu kan. Nah, nanti di situ kalian akan belajar. Biasanya kalau misalnya senta kalian itu banyak orang, nah biasanya di situ nanti kalian akan ketemu tuh dengan teman-teman baru. Ada dari Vietnam, mungkin dari Cina gitu kan, dari Filipina mungkin gitu, dan Indonesia, atau juga bisa ketemu sesama teman Indonesia tapi beda LPK gitu. Jadi di situ nanti banyak deh nambah temen gitu kan, nambah keluarga. Di situ biasanya nanti rame banget tuh. Ya proses belajarnya sama dari jam 8 sampai jam 5, cuman ada waktu istirahatnya. Dan biasanya pelajarannya ngapain aja sih? Mungkin banyak yang bingung, banyak yang belum tahu.
Nah, biasanya nanti disuruh menulis sakubung. Nah, sakubung itu apa sih? Sakubung itu kayak kalian menceritakan kejadian yang telah kalian alami, atau menulis niki ya, buku harian. Jadi sehari ini kalian ngapain bla 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 bla, itu biasanya nanti disuruh tulis sakubung oleh senseinya. Lantas tetap sih masih ada pembelajaran tentang bumpo, pemberian bumpo-bumpo juga, terus hafalan-hafalan kotoba. Ya selama 1 bulan sih itu aja. Dan biasanya kalau magang itu kalian nanti dikasih uang sebesar 40.000 yen sampai 70.000 yen. Jadi 4 mang sampai 7 mang. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk menunjang kebutuhan hidup, biaya hidup kalian sebelum kalian menerima gaji gitu. Jadi nanti kalian dapat uang sebesar itu. Kurang lebih ya. Nah, ini tergantung dari LPK kalian nanti nih. Dapatnya berapa dari kumiai gitu. Biasanya tuh uang yang kita dapat itu dari kumiai. ちょっとごめんね、風が強くて、でもこっちがめっちゃ暖かいから。Nah, biasanya kalau misalnya senta kalian itu dekat dengan perusahaan kalian, biasanya ada 1 hari itu kayak kunjungan ke perusahaan supaya kalian tahu nanti perusahaannya itu seperti ini. Lantas ya sekilas pekerjaan kalian nanti akan dikasih tahu. Nah, biasanya di situ boleh kok ngebawa note, buku catatan gitu, supaya nanti kalian bisa mencatat apa saja yang sudah di setsume. Biasanya ini senseinya ikut, biasanya juga senseinya nggak ikut gitu. Jadi tergantung masing-masing dari kumiai kalian nanti ya. Nah, kalau sepengalaman aku dulu sih ya senseinya kita ikut apa enggak ya, aku lupa. Pokoknya kita tuh masuk pertama kali, terus aku bawa note kecil kayak di situ dikasih tahu pertama masuk itu nanti harus cuci tangan segala macem bla 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 blanya gitu kan. Nah terus kayak jangan lupa juga latihan Jiko Sokai. Sebenarnya kalau untuk Jiko Sokai itu standar aja sih. Kalau aku dulu tuh kayak nyebutin nama aja kayak hajimemashite, watashi no namae wa Iriani desu, nansai ya, umur kalian kayak sangjusai desu, korekara osewa ni narimasu, dozo yoroshiku onegaishimasu. Itu aja sih, benar-benar singkat banget. Nah terus setelah itu ya meskipun itu singkat ya, tapi kayak pertama kali mau ngomong bahasa Jepang tuh ngeluarin kotoba itu kayak aisatsu aja deh, kayak ohayo gozaimasu gitu tuh kayak malu iya, kayak takut salah gitu loh. Jadi ya dilatih aja supaya nanti pas Jiko Sokainya lancar gitu kan. Nah terus ketika pas udah gitu, udah selesai pembelajaran, jadi saran aku bener-bener gunain waktu belajar kalian selama 1 bulan itu dengan baik supaya nanti, dan banyak aja bercakap gitu sama temen Vietnam gitu kan. Mau ngomong kan kalian pasti pakai Nihongo kan untuk bahasanya. Jadinya ya udah ngobrol-ngobrol aja sambil dilatih supaya nanti nggak kagok, nggak kaku, nggak takut gitu loh. Karena ketika pas aku pertama kali masuk ke perusahaan itu kan perkenalan aja sampai salah gitu, salah umur atau apa gitu, pokoknya salah deh. Terus kayak penting banget buat kalian mengingat nama-nama rekan kerja kalian nanti, karena kan nggak mungkin ya kita manggil Anata gitu, apalagi mereka sudah shokai dirinya mereka, udah kenalin dirinya mereka. Ya kalau bisa ya itu balik lagi ketika pokoknya kerja tuh bawa note deh untuk awal-awal itu, jadi kayak bawa noto, buku catatan. Jadi aku tuh dulu tulis gitu nama-namanya gitu, kayak misalnya Kimura-san, Kikuta-san, Nagata-san gitu kan, Ogata-san ya. Pokoknya kita tulis namanya di situ, jadi inget-inget yang itu namanya ini, yang itu ya. Nggak bisa sih sehari itu kayaknya hafal banget namanya gitu, tapi minimal kita tahu gitu, dan tahu nama-namanya di situ tuh siapa-siapa aja gitu. Nah, lantas ketika pertama kali bekerja itu kan kita banyak sekali ya diajarin tentang bagaimana sih bekerja di perusahaan itu, terus kalian dapat bagian apa gitu. Itu biasanya nanti kalau untuk magang sih pasti diajarin banget diajarinnya bener-bener sampai kalian bisa dan sampai kalian mengerti. Dan alhamdulillahnya kalau dulu sih aku senseinya tuh sabar banget, yang ngajarin kita tuh sabar banget, jadi kitanya juga seneng gitu. Tapi juga ada kalanya yang kayak dapet yang kok kibisi banget sih orang ini gitu. Jadi pernah kayak nangis juga, kayak nggak bisa kerjaan ini gimana sih. Aku kan dulu kebetulan di perikanan kan, jadi kayak motong ikan gitu loh, kayak ya ampun susah banget nih motong ikan, sampai pengen nangis karena yang lain bisa dan aku tuh masih nggak bisa. Sampai aku tuh disuruh berdiri ya kan, ngeliatin cara motong orang satu-satu. Bayangin sehari tuh cuman disuruh ngeliatin kerjanya orang-orang aja gitu sedih gitu kan.
Nah itu sih, terus kayak aku juga tetap ya pas istirahat, jadi aku ngingat-ngingat, yang paling penting adalah kalian harus mengingat kotoba, benda-benda di sekitar tempat kerja kalian yang bakal sering banget kan nantinya itu kalian gunain, kayak misalnya pisau artinya apa, hoco gitu kan, hosu artinya itu selang, terus kayak misalnya ya nanti tergantung job kalian kan, biasanya nanti di LPK kalian sudah diajarkan kan, diperkenalkan kira-kira alat-alat apa aja yang nantinya akan ada di perusahaan kalian. Nah itu kalau bisa benar-benar dihafalin, jadi nanti supaya gak terlalu apa sih itu artinya dia ngomong apa sih, biar gak gitu-gitu banget. Jadinya nanti kalian enak tuh kalau udah punya catatan dan kalian apalagi udah dihafalin gitu kan, oh ini hosu itu artinya selang gitu misalnya gitu, oyu itu artinya air panas gitu. Jadi itu deh yang paling basic itu, dan jangan takut untuk ngajak ngobrol orang Jepang, karena dengan kalian sering menggunakan bahasa Jepang, otomatis pasti bahasa kalian juga akan terlatih dengan sendirinya, dan itu bakal bikin kalian bisa pera-pera nihongo deh, hanasemasu, bikin kalian lancar fasih berbahasa Jepang. Jadi ya walaupun susah ya, kayak ngilangin rasa malu, ngilangin rasa takut, grogi itu susah, tapi kalau misalnya kalian mau ngelatih dengan cara berkaiwa, dipakai komunikasi terus sama orang Jepang, salah bener tabrak aja, itu insya Allah sih bisa gitu. Nah itu yang nggak kalah pentingnya ya otomatis cara kerja di situ gitu. Misalnya kalau aku kan dulu memang harus mengingat-ingat kiri kata itu cara motong setiap ikan, jenis ikan itu kan berbeda-beda. Nah itu aku ingat-ingat betul. Aku juga mengingat-ingat bagian-bagian ikan itu apa aja. Nah ini nanti tergantung dari perusahaan kalian. Itu kalau dulu aku kan pas magang ya, jadi aku benar-benar kayak harus tahu banget nih, oh ikan ini motongnya kayak gini, oh ikan itu motongnya kayak gitu. Itu sih, itu bener-bener yang susah. Lantas kan gak hanya cara motong ya, prosesnya dari awal sampai akhir tuh kita juga harus tahu gitu. Jadi sering-sering aja bertanya kalau nggak tahu, dan juga kalau aku karena tipe orang yang gampang lupa, jadi aku selalu sih bawa buku catatan kemana-mana. Itu selama hampir kurang lebih 1 bulanan deh aku bawa buku catatan, terus aku kayak lihat-lihat, oh ini kayak gini, oh itu namanya si A, oh itu kotoba ini gitu, oh itu benda itu bahasa Jepangnya seperti ini. Jadi itu sangat ngebantu aku banget sih. Jadi pas QK setelah makan, setelah sholat, buka-buka catatan gitu. Nah habis ini kan udah ya ngebahas tentang masalah kesiapan kalian nanti setiba di Jepang kan. Tadi itu ya, belajar bahasa Jepangnya, lantas mengenali pekerjaan kalian nantinya. Nah terus ini makanan nih guys. Jadi seenggak sukanya kalian dengan makanan Jepang ya, mau nggak mau kalian nggak boleh ngejudge itu nggak enak, ih mentah apaan sih, nggak doyan. Jangan, kalau bisa ya tapi timit ya dicoba aja, dimakan gitu kan. Jangan langsung berpikir ini pasti nggak enak gitu, pelan-pelan aja dicoba. Kayak misalnya sashimi, sushi itu kan susah ya, yang mentah-mentah kayak gitu kan. Terus pas di supermarket ya nggak apa-apa, coba-cobain aja, penasaran deh, inari itu kayak apa sih rasanya gitu, natto kayak apa sih rasanya, miso siru kayak gini ya enak. Jadi itu sambil dilatih ya, walaupun nggak setiap hari kalian makan makanan Jepang, minimal seminggu kalian harus banget deh, wajib banget nyobain makanan Jepang. Supaya kenapa, ketika nanti kalian sudah bergaul dengan orang Jepang, kalian punya teman orang Jepang, terus diajak makan di luar mungkin sama saco kalian atau teman-teman kerja kalian nggak kayak, aku nggak bisa makan itu, gimana nih caranya, terus nggak bisa makan, susah kan, kalian sendiri yang susah gitu. Jadi nggak ada salahnya sih kayak ya seminggu sekali lah nyobain gitu, beli di Supa makanan-makanan Jepang itu rasanya seperti apa, kira-kira tabezurai enggak, atau enak nih ternyata, kalian bisa makan. Jadi nanti pas kalian, itu juga salah satu bentuk apa ya, komunikasi dan pergaulan kita bisa bersosialisasi di sini dengan rekan kerja kita, itu kan bagus gitu. Jadi ya itu sih, biasanya mereka sering ngajak kita untuk makan gitu. Soal minuman sih aku rasa nggak jauh beda lah ya dengan minuman yang ada di Indonesia. Paling di sini tuh kayak tehnya, ochanya itu hampir rata-rata ochanya itu nggak ada yang manis gitu, jadi memang tawar dan cenderung ke pahit gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka minuman kayak teh hijau, ocha-ochanya Jepang, ya nggak apa-apa, cari minum yang lain. Dan air mineral itu
bisa beli kok, ada kok yang jual gitu kan di supermarket. Tapi ngapain beli kalau misalnya air keran di Jepang itu bisa diminum. Jadi minum air keran aja kalau mau minum air putih ya. Oke. Lantas setelah itu kalian harus tahu fungsi setiap alat-alat kalian, seperti kayak kompor di Jepang nanti cara makainya gimana, rice cooker gimana, mesin cuci gimana, terus soji itu bersih lantai, karena berhubung lantai di Jepang itu kan beda dengan lantai yang ada di Indonesia. Nah itu kalian kalau misalnya nggak tahu caranya, silahkan tanya ke penanggung jawab kalian di situ. Ini gimana cara pakainya, Sukai katawa do desu ka, Sukai katawa oshiete itadakemasen ka, itu bahasa yang bisa kalian pakai nanti gitu. Dan terus apalagi ya, kan udah tuh di apa tuh seperti apa. Dan kebanyakan sih biasanya mereka itu menyukai kebersihan, orang Jepang itu suka kebersihan ya. Jadi buat kalian jangan malas-malas untuk membersihin apartemen kalian. Jadi apa tuh kalian nanti kalau bisa sih ya setiap harinya disoji, supaya nanti pas ada pengecekan dari perusahaan tempat tinggal kalian tuh terlihat bersih. Itu juga penting sih, karena biasanya kalau magang itu akan ada pengecekan seperti itu. Nah, kalau untuk sepeda bagaimana? Biasanya ini tergantung perusahaan ya. Kalau dulu aku kebetulan karena di gunung, jadinya kita nggak dikasih sepeda. Jadi kalau mau ke supermarket untuk belanja, kita seringan diantar. Atau kalau nggak kita naik taksi. Mahal sih gitu. Terus biasanya itu sih dikasih atau enggak. Terus biasanya ya pergi ke supermarket ya, di Jepang itu kan pas pertama kali kan kok barang-barangnya gini ya, kanji semua, kayak nggak ngerti apa-apa gitu kan jadinya. Tapi biasanya sih nanti diantar, terus dipandu juga sama kalau dulu nyebutnya kita okusang ya, jadi istrinya Sacho, penanggung jawab selama kita kerja di situ gitu. Jadi ya paling nanti diajak ke supermarket, dibelanjain beras, dibelanjain sabun cuci, dibelanjain sayur-sayuran untuk kita makan. Pas pertama datang kan pasti nggak ada apa-apa kan gitu, jadinya nanti pasti diantar ke supermarket terdekat, terus kita belanja di situ pakai uang yang kita terima di awal. Kalau magang kan dapat ya seperti yang tadi aku bilang gitu. Terus gimana ya, ngikutin pola orang Jepang sih. Kalau aku ya mandi sehari sekali aja, jadi pas paginya nggak mandi karena dingin, terus mandinya habis pulang kerja. Ya udah sih gitu-gitu aja. Oh iya, di Jepang itu kan nggak ada yang warteg ya. Ada yang kombini. Ada kombini itu kayak Indomaret lah gitu, ada Sebung, Lebu, Lawson gitu kan. Itu yang jual makanan seperti bento, itu kita bisa beli di situ. Cuman harganya kan lumayan mahal. Jadi buat kalian yang perusahaannya tidak menyediakan bento ya wajib bawa. Jadi jangan lupa kalian beli bento bako ya, tempat untuk bekal kalian, dan terus kalian masak, terus kalian bawa. Jangan lupa, kalau misalnya kalian kelupaan ngebawa bento ya udah, berarti kalian nggak bisa makan siang gitu. Jadi itu juga sih yang harus kalian siapin. Nah, terus kalau yang nggak bisa masak gimana? Dakara imakara narande kudasai. Belajar ya walaupun nggak bisa masak ya, namanya kita hidup jauh dari orang tua, harus bisa mandiri gitu. Jadi belajar masak itu juga penting. Terus apa aja yang mesti bawa ketika nanti berangkat kerja, itu tadi ya bekal makan siang kita. Lantas jangan lupa seragam kerja kita, misalnya ada topi, masker, apa segala macem, dan selalu pakai kaos kaki. Jangan lupa kaos kakinya ya, karena di Jepang itu kalau kita kayak nggak pakai alas kaki seperti kaos kaki atau suripa itu kayak dianggap jorok gitu loh guys. Jadinya banyakin bawa kaos kaki juga ya. Lantas ini mungkin yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah komunikasi. Jadi perbanyak komunikasi kalian dengan rekan kerja kalian, terutama orang Jepang. Jadi supaya nanti kalau misalnya kalian butuh sesuatu, kalau misalnya kalian pengen kesana kesini, ketika kalian baik sama orang, ketika kalian sudah dianggap teman gitu kan, dengan ya itu tadi komunikasi, bahasa kalian yang baik, kalian sopan, kalian menyenangkan, gak banyak bongku itu mengeluh ya, gak banyak mengeluh, kerja kalian semangat,
Nah itu sih biasanya nanti kalian sering akan diajak jalan-jalan, ya entah itu cuman makan di restoran atau biasanya karaoke terus main bowling atau ya keliling-keliling di tempat yang indah di kota kalian nanti. Jadi biasanya sih seperti itu kalau menurutku bukan caper ya, menunjukkan kinerja yang bagus dengan cara kita bersemangat, kita rajin, lantas kita juga menggunakan bahasa yang sopan. Dan perlu kalian ingat kalau untuk magang itu usahakan menggunakan bahasa yang sopan, yaitu bahasa Tenego. Nah bahasa Tenego ini nanti yang ada mas-masnya itu, kalau kata kerja ya misalnya ikimas ya ikimas, jangan pakai futsu. Terus kalau misalnya menyebutkan kata benda kayak watashi desu, dikasih des, itu nanti benar-benar nunjukin image kalian bahwasanya oh anak pemagang ini sopan, oh anak pemagang ini penurut, karena kalian gak banyak ngeluh ya, gak banyak mongku. Jadi kalau kalian sudah mengantongin image itu di awal, insya Allah nanti orang Jepang juga pasti bakal baik ke kalian. Dan kalau kalian nanya orang Jepang kok nggak baik ya sama aku ya, mungkin kalian bisa introspeksi diri gitu. Gimana perlakuan kalian ke orang aja deh. Kalau kalian baik, insya Allah kan nanti nanamnya juga baik. Kalian aja kalau untuk Tokute Gino mungkin aku nggak terlalu banyak ya ceritanya, karena kalau pas aku Tokute Gino di sini tuh mungkin udah aku ceritain di keluh kesah aku di Tokute Gino. Kalau kalian pengen tahu lengkapnya itu seperti apa, intinya Tokute Gino itu berbeda banget dengan magang. Bener-bener kita tuh kayak dilepas sendiri, dikasih tahu sih cara kerjanya, tapi tuh kayak cepet banget bla 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 bla. Dan ke rumah sakit juga sendiri, ngurus misalnya aku pindah apa tuh nih gitu kan, itu ngurus ke syakusonya juga sendiri, ya apa-apa sendirilah, apa-apa serba mandiri. Itu bedanya kalau kita magang dan juga Tokute Gino. Jadi kalau misalnya kalian newcomer yang pengen Tokute Gino, ya bersiaplah untuk apa-apa sendiri. Nah itu bisa kalian atasin dengan cara kalian bisa berbekal bahasa Jepang dan punya mental secara nyali yang berani sih. Itu sih kalau menurut aku. Jadi itu tadi guys informasi yang bisa aku beriin, dan itu juga termasuk pengalaman aku pertama kali aku magang di Jepang itu seperti apa, dan itu yang terjadi gitu. Nah semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan semoga nanti bulan 3 ketika Jepang benar-benar udah dibuka, yang sudah memegang visa atau yang visanya belum jadi, yang masih proses, semoga diberi kelancaran dan kalian juga diberi kesehatan. Minasang genki dene, gambarimashou, bye bye.